HR itu tidak boleh offside. Bagian HR harus memanfaatkan the real HR manager yang ada di lapangan, yaitu para line managers. Kadang banyak juga karyawan yang takut kalau mendengar nama Departemen SDM atau Departemen HR. Kenapa demikian? Karena memang departemen ini departemen yang sensitif. Yang dibicarakan di dalam departemen ini adalah tentang manusia. Yang diputuskan oleh departemen ini adalah terkait dengan nasib karyawan, dengan harkat martabat orang banyak. Jadi kadang-kadang ada saja di dalam perusahaan HR ini menjadi bagian yang menakutkan karena dia banyak menentukan terkait dengan nasib karyawan. Ya, apalagi kalau kita lihat belakangan ini ada semacam gerakan atau ada beberapa perusahaan yang memberikan power yang lebih kepada Departemen SDM. Contohnya apa? Contohnya untuk menentukan kenaikan gaji. Itu ditentukan oleh Departemen SDM. Berapa persen naiknya, ya kan? Siapa aja yang dapat lebih tinggi kenaikannya, siapa yang lebih rendah. Juga termasuk bonusnya berapa, ya kan? Juga termasuk misalnya Departemen SDM ini juga menentukan siapa yang mau dirotasi. Ada istilahnya, ini orang ini bisa dirotasi ke Papua, diputuskan oleh bagian SDM. Contohnya, promosi karyawan ditentukan oleh bagian SDM. Jadi ada sedikit rada-rada memberikan nuansa agak menakutkan Departemen SDM ini. Well, ada gengsinya di sana, tapi akibatnya apa? Akibatnya satu, bagian SDM ini overload karena semua dikerjakan. Bukan hanya prosesnya, contohnya tadi kenaikan gaji, bonus, bukan hanya prosesnya dikerjakan oleh bagian SDM, tapi keputusannya juga ditentukan oleh SDM. Jadi agak sedikit overload ya pekerjaannya, bekerja sampai malam. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua, karena ini menyangkut keputusan-keputusan yang sensitif, ya kan, banyak dari karyawan tuh, ya ada yang happy, ada yang nggak happy. Karena kalau terlibat masalah fairness sedikit, kenapa gaji yang di sebelah lebih tinggi daripada saya? Kenapa bonusnya lebih tinggi padahal saya lebih rajin kerjanya? Blamingnya itu, ya, kekecewaannya itu perginya ke bagian HR, karena semua ditentukan oleh bagian HR, termasuk supervisor di lapangan atau manajer di lapangan. Waktu ada karyawan nanya kepada mereka, Pak, ini kok gaji saya begini? Kok yang di sebelah gajinya lebih tinggi? Supervisornya bilang, wah, saya nggak tahu, bukan saya yang mutusin. Itu bagian SDM. Jadi blamingnya itu pergi ke bagian SDM. Overload dan blaming ke bagian SDM. Sehingga menjadi kurang efektif. Jadi kalau kita lihat, ya mestinya ini tidak dilakukan seperti ini. Karena secara umum, tanggung jawab SDM itu bukan hanya di bagian SDM. Kita sudah tahu bahwa penanggung jawab utama SDM itu sebenarnya adalah CEO. Ini yang kita sebut dengan the real HR director itu adalah CEO. Jadi mereka juga merupakan stakeholder, dia juga merupakan CEO ini sebagai penanggung jawab utama dari SDM, bukan hanya bagian HR. Dan yang kedua, tentu adalah para line managers di lapangan. Line managers, mereka yang real punya portfolio. Mereka yang benar-benar punya karyawan di lapangan. Ya kan, kalau kita hitung-hitung ya. Misalnya ada satu perusahaan, jumlah karyawannya 3.000. Berapa sih jumlah karyawan HR-nya atau Departemen SDM-nya? Kalau jumlah karyawan di satu company itu sekitar 3.000, biasanya adalah sekitar 1/100 atau 1%. Jadi kalau karyawan 3.000, karyawan bagian HR cuma 30. Jadi yang benar-benar real di bawah penguasaan bagian HR itu cuma 30 dari 3.000 karyawan. Sisanya yang 2.970 lagi itu di-manage langsung oleh para line managers di lapangan. Jadi nggak bisa semua keputusan itu diambil oleh HR. Nggak bisa HR itu dia menjadi powerful banget. Jangan sampai. Karena
tadi itu menyebabkan supporter ataupun bantuan dari para line managers itu kurang. Karena yang punya karyawan di lapangan itu adalah para line manager sendiri. Jadi yang benar-benar mengelola karyawan itu adalah line managers, supervisor di lapangan, branch manager di lapangan. Karena itu, HR itu tidak boleh offside. Ya, dia punya pekerjaan terkait dengan SDM, iya. Dia punya pekerjaan terkait dengan memotivasi SDM, memotivasi karyawan, iya. Tapi ada batas-batasnya. Dia nggak bisa menjangkau semua karyawan. Dia harus memanfaatkan, bagian HR harus memanfaatkan the real HR manager yang ada di lapangan, yaitu para line managers. Nah, oleh sebab itu, bagian HR harus berkolaborasi dengan para line managers ini. Apa bentuk kolaborasinya yang harus dilakukan? Pertama, harus invest kepada para line managers. Tentu kita harus meningkatkan capability dari line managers dalam mengelola SDM. Kalau dia nggak bisa mengelola karyawannya dengan baik, yang kena adalah bagian HR nanti yang menjadi blaming. Oleh sebab itu bagian HR harus memastikan bahwa line managersnya punya capability yang bagus. Oleh sebab itu harus menyisihkan dana untuk meningkatkan kapabilitas dari para line managers dalam hal apa? Dalam hal mengelola karyawan. Itu yang kita sebut dengan people manager skill atau people management skill atau supervisory skill. Jadi kalau Anda menjadi HR manager, nomor satu yang Anda kerjakan, Anda tahu bahwa franchise-nya itu adalah para line managers. Invest kepada mereka, didik mereka mengenai leadership, mengenai supervisor, mengenai people management. Baik dari basic untuk junior manager maupun intermediate leadership atau intermediate supervisory untuk yang middle manager, maupun advanced leadership atau advanced people management untuk yang senior. Itu satu. Yang kedua, karena mereka itu adalah peers-nya bagian HR dalam mengelola SDM, mereka itu mesti dididik juga mengenai pengetahuan mengenai SDM, mengenai HR management. Jadi HR management ini jangan hanya diketahui sepihak oleh bagian SDM saja yang dididik, misalnya yang mendapatkan certification mengenai HR, yang mendapatkan training mengenai HR lokal maupun luar negeri hanya bagian SDM aja. Jangan. Supervisor harus kita didik juga. Para line managers harus dididik juga bagaimana framework dan konsep-konsep di dalam HR management. Sehingga bagian HR harus menyiapkan satu training yang mungkin bisa kita sebut dengan HR manager for line manager. Jadi kita harus memastikan semua line manager harus ikut training yang terkait dengan pengelolaan HR management di dalam perusahaan kita. Yang pertama tadi itu adalah kita harus mengembangkan people management skill daripada line managers. Yang kedua adalah para line managers harus diberikan training mengenai konsep dan framework dari HR management. Dan yang ketiga jangan lupa adalah transparansi. Jadi yang namanya para line managers harus memahami kebijakan mengenai HR di dalam perusahaan itu. Masa kita bilang dia adalah partnernya daripada HR departemen, tetapi mereka nggak memahami dan nggak mengetahui kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh bagian SDM, oleh perusahaan itu. Jadi kita mesti transparan kepada semua line managers. Tingkat trust level daripada bagian SDM atau manajemen kepada line managers harus tinggi. Jadi semua kebijakan yang terkait dengan pengelolaan HR atau pengelolaan SDM harus juga diketahui oleh para line managers. Yaitu dengan cara apa? Yang namanya kebijakan HR harus dibuka. Tidak boleh konfidensial. Tidak boleh hanya diketahui oleh bagian HR manajemen. Jadi semua yang namanya policy, ya semua yang namanya manual yang terkait dengan pengelolaan SDM harus diberikan akses untuk diketahui oleh para line managers. Bahkan kalau bisa, mereka harus diinfo secara rutin mengenai kebijakan-kebijakan SDM, bahkan sampai detail sekalipun. Karena apa? Karena ini akan mereka gunakan dalam mengelola karyawannya di lapangan. Ya, itu yang ketiga.
Yang keempat, tentu adalah bagian SDM harus secara rutin bertemu dengan para line managers. Jadi mesti mengadakan FGD, ya kan? Mungkin sekali 3 bulan, at least ya, bagian SDM mesti datang bertemu dengan para line managers. Tentu kita pilih apakah semuanya atau line managers yang senior management, middle management, dan mungkin sekali-sekali dengan juga termasuk dengan junior manager, mengadakan FGD untuk mendapatkan masukan-masukan daripada line managers ini, isu-isu yang terkait dengan pengelolaan SDM. Jadi, sehingga dengan demikian, kita benar-benar bisa berkolaborasi dengan line managers. Jangan sampai bahwa tanggung jawab pengelolaan SDM itu hanya ditimpakan kepada Departemen SDM. Jangan sampai kita kepingin bahwa Departemen SDM itu sangat powerful. Kita yang menentukan segalanya. Akan menjadi backfire kepada kita, pekerjaan menjadi lebih banyak, kemudian kita overload, dan banyak kebijakan-kebijakan tidak efektif, tidak disupport di lapangan, malah disabotasi oleh para line managers. Kalau ada masalah, line managersnya akan bilang, itu adalah kebijakan dari kantor pusat. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan masalah seperti ini. Kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder dalam pengelolaan SDM, terutama CEO, BOD, dan para line managers. Nah, dengan line managers ini kita berbagi peran. Kita membuat kebijakan, kita membuat program-program, lalu kita mesti sosialisasikan dengan baik kepada para line managers. Kita harus mendidik line managers, kita mengembangkan line managers, supaya mereka benar-benar bisa mengelola karyawannya dengan baik di lapangan. Itulah yang kita sebut bahwa HR itu jangan sampai offside di dalam pengelolaan SDM.